Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitabi wal hikmah khatimin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama izinkan kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita menghantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hakikat tujuan dari puasa kita semua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tradisi yang berkembang dan terus ditradisikan di daerah kita adalah membaca zikiran atau kalau bahasa Madura astaan setelah azan menunggu sholat berjamaah. Apakah itu membaca sholawat? Apakah itu membaca istighfar? Apakah itu merupakan bacaan-bacaan yang berisi doa? Dan begitu seterusnya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tradisi membaca zikiran setelah azan menunggu diberlangsungkannya sholat berjamaah yang dibacakan bersama-sama, bahkan juga pakai speaker dan segala macamnya, itu ada dalilnya apa tidak? Apakah itu bid'ah sehingga perlu ditiadakan dan perlu dihabiskan, bahkan kalau perlu dibumi hanguskan tradisi seperti itu? Dan ini tradisi sudah ada sejak saya belum lahir, bahkan bisa jadi sebelum para pemirsa yang dirahmati oleh Allah juga lahir, dan itu sudah ada. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Riyadhus Shalihin fi babil azan dijelaskan oleh beliau penulis kitab tersebut, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nabi bersabda bahwasanya ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Salah satu tempat yang dimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah posisinya ketika kita berada di antara adzan dan di antara iqamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah cerdasnya ulama-ulama kita, ulama Nusantara kita. Sebab tidak semuanya yang memahami hadis ini, tidak semuanya yang tahu akan hadis ini. Hanya orang-orang tertentu. Siapa? Yang bisa baca kitab tentunya pada waktu itu. Maka oleh ulama kemudian disarankan, dibiasakan dan ditradisikan para jamaah yang menunggu sholat berjamaah, menunggu iqamah, kemudian membaca zikiran bersama-sama. Karena apa? Karena seringkali kalau tidak diajak membaca bersama-sama, jamaah yang lain tidak akan membaca kalau diserahkan kepada personal atau per individu. Maka digagaslah satu kebiasaan yang menurut saya perlu dilestarikan. Apa? Membaca zikir, membaca astaan, membaca sholawat bersama-sama ketika setelah azan menunggu diberlangsungkannya sholat berjamaah. Maksudnya apa? Maksudnya agar doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang tidak ditolak oleh Allah ada di antara azan dan ada di antara iqamah. Di antara azan dan iqamah itulah doa yang insya Allah
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama kemudian membiasakan membaca zikiran, membaca sholawat bersama-sama, berjamaah, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud baik sebenarnya dari para ulama-ulama kita. Cuma kadang-kadang bagi mereka yang belum paham maksud baik ini, kemudian dikatakan bid'ah dan segala macam. Bahkan ini harus ditiadakan, dihabisi, dan kalau perlu di bumi hanguskan dengan musallanya sekalipun. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang disampaikan ini berguna, bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.